Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video saya kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas AIOZ. Kenapa saya ingin membahas AIOZ ini? Karena kebetulan saya menang di event AIOZ. iOS lah, susah banget sih nyebutin koin ini. Karena saya adalah salah satu pemenang dari event AMA bareng iOS yang dilaksanakan oleh Indodax live di YouTube. Eventnya itu jadi Indodax wawancara dengan CEO-nya AIOZ, yaitu Erman Ciputra. Dan di akhir sesi ada kuis dan orang yang terpilih yang format penjawabannya betul, kemudian menjawab dengan cepat dan jawabannya benar, itu berhak mendapatkan 150 AIOZ per orang dengan total 750 iOS. Dan saya termasuk ke dalam salah satu pemenang di event ini. Yeay, saya menang koin ini dengan secara gratis. 150 iOS itu kalau dirupiahin sekarang sekitar gopay lah ya, sekitar 500 ribu. Lumayan dapat uang secara gratis dan uangnya juga lumayan sih buat jajan-jajan. Pertama, kalau kalian ikutan event-event kayak gini, live-live di YouTube gitu, atau live di Telegram, live di Instagram, tentang live-live ama bareng si Ocoin gini, pertama kalian dapat pengetahuan jelas tentang koinnya, tentang teknologi kedepannya, tentang pemilik koinnya itu siapa gitu, kejelasan tentang proyeknya seperti apa. Di satu sisi kalian juga ada kesempatan untuk mendapatkan hadiahnya karena di dalam sesi event kayak gini biasanya ada hadiahnya. Misal kemarin juga yang event BotX yang bareng Indra Kens dan tim-tim BotX itu kemarin ada event juga live di Telegram dan ada hadiah juga buat 10 orang penanya yang terpilih gitu. Jadi buat kalian yang haus tentang informasi mengenai koin-koin, kalian bisa ikutan live-live session yang ngebahas tentang koin-koinnya gitu. Karena saya kebetulan salah satu pemenang dari event kemarin, jadi saya tertarik untuk membahas koin iOS ini. Karena ketika kemarin sih, kemarin waktu event ini berlangsung, itu CEO dari iOS Coin ini, Erman Ciputra, membahas mengenai koinnya iOS, membahasnya dengan cara tanya jawab dengan MC dari Indodax yaitu Tari. Ini eventnya nih, bentar-bentar mana eventnya, event. Nah ini nih, nah ini untuk eventnya wawancara oleh Tari dengan CEO dan founder dari iOS Erman Ciputra. Dan kebetulan ketika sesi tanya jawabnya saya mencatat info-info yang penting yang menurut saya penting. Jadi saya akan share kembali info apa yang saya dapatkan dan semoga informasi yang saya share ini berguna. Kita bahas iOS coinnya dulu, AIOZ. Oh ya, ini saldo iOS di Indodox saya jadi segini karena sebelumnya saya udah beli iOS juga sih 100 ribuan. Ya daripada kosong gitu saya beli aja iseng-iseng dikit. Ternyata kemarin nambah lagi GoPay karena ada menang event. Hore, kita lihat harga AIOZ itu pernah nyampe di atas 32 ribu ya. Dan sempet turun karena Bitcoin juga crash waktu itu kan. Dan sekarang lagi sideway di harga 3.500-an. Si iOS ini ranking 720 versi coin market cap. Nah, ini untuk event yang kemarin itu Indodax Anything Session, Ask Me Anything, 4 Agustus 2021 jam 7 malam. Nah, dan ada hadiah 750 iOS untuk 5 orang pemenang. Jadi per salah satu pemenangnya itu dapat 150 iOS. Gitu. Mari kita bahas iOS. Bentar. Kita bahas dulu sedikit tentang Erman Ciputra. Ketika diwawancarai oleh Tari, Erman Ciputra menjelaskan bahwa dia bergulat atau bekerja di dunia blockchain ini udah dari 2018. Udah mulai belajar, bukan belajar lagi ya, udah mulai bekerja di dunia blockchain dari 2018 dan dia lebih
berfokus kepada pengembangan AI atau Artificial Intelligence gitu. Dan kalau saya search di internet, katanya Erma Ciputra ini kelahiran Indo ya. Kelahiran Indo, tapi ketika tanya jawab dengan Indodax, dia pakai bahasa Inggris. Kenapa ya? Entahlah, saya tidak tahu. Mari kita bahas iOS Network. Jadi iOS Network ini adalah pengiriman konten, sending konten, pengiriman konten berbasis blockchain. Intinya pengiriman konten berbasis blockchain. Kontennya ini banyak ya, misal video, gambar, suara, pesan gitu. Intinya berbagi konten, mengirimkan konten berbasis blockchain. Intinya itu iOS Network ini. Dan Erman Ciputra berbicara bahwa pengiriman konten berbasis blockchain ini bisa dikatakan lebih cepat dibandingkan pengiriman konten non-blockchain gitu, yang tidak menggunakan blockchain. Untuk di apps-nya tersendiri di iOS Network ini, untuk decentralization aplikasinya itu sebenarnya udah banyak, tapi eh, mereka lebih menekankan atau lagi menggodok apa ya? Mereka lagi mencoba untuk memasarkan iOS Tube, membesarkan iOS Tube, mengembangkan iOS Tube. Mereka lagi mencoba mengembangkan iOS Tube supaya bisa bersaing dengan media-media berbagi video lain seperti YouTube gitu. Kita bahas si iOS Tube ini apa sih? Jadi si iOS Tube ini tempat di mana kita bisa berbagi video tapi terdesentralisasi gitu. Beda dengan YouTube. Nah, kita bahas dulu perbedaan si iOS Tube ini dengan YouTube. Nah, kalau YouTube itu kan tersentralisasi si data-datanya. Ini perbedaannya ini kalau YouTube ya. YouTube itu kan data-datanya itu tersentralisasi. Maksudnya tersentralisasi itu semua data-datanya itu dikumpulkan di satu tempat, di satu server. Nah, dari data-datanya ini nanti dikirimkan ke masing-masing user gitu. Nah, misal saya upload video, datanya masuk sini. Terus orang yang mau nonton video ngambil datanya dari si server ini gitu. Jadi terpusat, tersentralisasi. Kalau si iOS Tube ini, iOS Tube, salah nih, ini hapus. Kalau iOS Tube ini, data-datanya itu terdesentralisasi atau data-datanya itu tidak tidak bertumpuk di satu pusat gitu. Jadi semua orang yang ada di jaringan iOS Tube, peserta jaringan iOS Tube, misal kita juga orang biasa bisa jadi peserta iOS Tube, bisa menyediakan komputer kita dengan ada minimum spesifikasinya jelas ya, menyediakan komputer kita untuk sebagai penyimpanan media atau penyimpanan data-data si iOS Tube ini. Jadi iOS Tube ini datanya dibagi-bagi gitu di setiap jaringan, dia punya data-datanya gitu. Nah, jadi data-datanya itu tersebar di komputer-komputer jaringan iOS Tube, jadi nggak terpusat di satu tempat. Hal itu menyebabkan iOS Tube tidak usah mengeluarkan biaya yang lebih tinggi gitu, karena data-datanya itu tersebar. Dan jelas ini lebih cepat dalam pelayanan datanya, dalam olah datanya itu lebih cepat dibandingkan dengan data yang sentralisasi gitu. Nah, itu jadi perbedaan YouTube dengan iOS Tube gitu. Dan katanya iOS Tube ini menurut Erman Ciputra itu bisa dimonetize. Bisa dimonetize gitu katanya. Itu untuk di apps-nya. Kemudian Erman Ciputra juga menjelaskan mengenai kemitraannya. Jadi katanya iOS Tube itu sudah bermitra dengan MrBeast, salah satu YouTuber terbesar di dunia. Kemudian bermitra juga dengan Bruce Pond, itu bagian dari Ocean Protocol katanya. Dan sudah bermitra dengan Big Cap Entertainment, kemudian bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar lain. Intinya si iOS Tube ini sudah mulai berkembang dan sudah mulai dikenal dan sudah mulai bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar
dan individu-individu kayak MrBeast gitu. Untuk kelebihannya, si iOS Tube ini menurut CEO-nya Herman Ciputra memiliki kelebihan yang pertama, biaya lebih murah bila dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi tersentralisasi. Kemudian eh, peserta bisa peran deh. Peserta jaringan bisa berperan dalam mengambil keputusan iOS ke depannya, dalam penyediaan jaringan, penyediaan penyimpanan, media penyimpanan gitu. Jadi kita bisa berperan dalam iOS ini, dan kedepannya katanya iOS sedang mengembangkan untuk market NFT karena di tahun-tahun ini market NFT sedang booming ya, sedang booming NFT gitu. Jadi iOS juga sedang mengembangkan si NFT ini. Kemudian si iOS ini lagi mengembangkan jaringan dan komunitasnya ya. Salah satunya dengan listing di Indodax supaya market Indo bisa mereka gapai lah gitu, salah satunya. Kemudian untuk kuartal ketiga katanya, untuk kuartal ketiga di tahun ini mereka sedang melakukan peningkatan jaringan menjelang mainnet, karena di kuartal keempat katanya mereka bakalan mainnet dan meluncurkan iOS V2, iOS versi 2. Wish. Itu paling rangkuman yang saya dapat di talk show Herman Ciputra bersama Tari. Oh ya, ini riwayat masuk ke Indodax saya ya. Tanggal 6 Agustus 150 iOS hadiah kuis AMA with iOS. Semoga si koin iOS ini kedepannya bisa semakin berjaya. Semakin berjaya. Semoga harganya naik terus karena projectnya saya rasa bagus. Terobosan-terobosannya bagus. CEO-nya juga menampilkan diri dan background-nya jelas. Ya, semoga bisa berkembang ke depannya. Udah sih gitu aja paling. Terima kasih yang udah nonton. Bye.